Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Woi, jangan lihat. Anak muda, jangan kasih lihat ibu-ibu. Woi. Kalau kau kencing tidak dapat air, bagaimana caranya? Kalau dalam hutan, kau ambil daun 3 lembar. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Jangan kasih lihat ibu-ibu, jangan lihat ibu-ibu. Daun kedua ambil lagi, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya gosok. Jangan kau gosok begini, tambah kotor. Dan ingat, sebelum kau ingat itu daun, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu, siapa tahu ada ulat. Hancur kau beleng-beleng. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota. Kau yang bilang, bos. Jangan dulu, belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, hei, hati-hati kalian warga Tanjung Balai. Kau lahir agamamu Islam, kau khitan syariat Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Ini judi, dikejar sama polisi. Woi judi, jangan lari. Lari dia. Jangan lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Pasti ini polisi malas. Atau mana push up-nya? Kalau kepala dinas PU besar perutnya ya wajar, banyak proyeknya. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Oke, jangan memang kau marah, jangan main marah. Dia bilang polisi jangan lari. Wah, makin kencang larinya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Dok! Kena kakinya, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya ku tembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok begini. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Hei anak muda, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, enggak kau ada apa po motormu? Ayo, saya pergi ceramah, buru-buru mau pergi ceramah, jadwal kepepet, macet. Tidak bisa jalan mobilku, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, gas tidak bisa. Saya baca surah Yasin 2 kali, sudah hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai jalan Ustaz. Bu, hoi, jangan musuh polisi bu. Bu, hoi, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh. Harta yang 8 tahun dikumpul diambil semua di lemari, dia jarah, dia ambil semua perampok. Ibu tahu ciri-cirinya, ibu tahu orangnya, pergi lapor di polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, selamatkan hartaku, tembak kepalanya yang membunuh suamiku. Tolong kejar Pak Polisi, ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan,
Biar SMP diminta juga uangnya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat, Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi hubungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia, saya kasih tahu kok. Kenapa ini acara bisa jadi? Kenapa? Karena polisi kasih kita izin. Kalau tidak ada izin dari polisi, tidak jalan tablik akbar, bos. Makanya doakan polisi supaya menjadi polisi yang dicintai rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada. Baru kau itu. Woi anak muda. Kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Jangan. Salah kalian kalau tidak mau urus politik. Bodoh orang kalau bilang apa itu politik kotor. Kalau politik kotor tidak ada orang sarjana politik. Ya. Jangan lagi kau berpikir tidak usah urus pilkada, tidak usah kau pergi nyoblos. Goblok. Tahu goblok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Ayo, kenapa perlu peduli politik? Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Kau juara umum di kampusmu, IP-mu 3,9. Tapi yang memegang pemerintah di kotamu, wali kotamu tidak peduli lapangan kerja, maka lebih banyak orang luar masuk menjadi kerja di sini, kalian menjadi pengangguran, kalian IP-mu 3,9. Makanya, Ibu, di mana-mana pilkada banyak pemilihnya perempuan. Di mana-mana pemilih lebih banyak perempuan, termasuk di Tanjung Balai ini. Ibu, mau memajukan kabupatennya? Mau anak-anaknya punya lapangan kerja? Jangan disogok ketika pilkada. Bisa Ibu? Maka orang yang dapat sogok ketika pilkada kena mati kau dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Tanjung Balai. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Mestinya jangan kau pilih. Hei, Bu, hei. Nabi selesai perang Badar. Perang Badar, ada sahabat meninggal. Sahabat yang lain yang hidup berkata, Allahu Akbar, dia masuk surga. Allahu Akbar, dia mati syahid. Allahu Akbar, bidadari di surga menunggunya. Nabi berkata, dia masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dia membela agama Allah, dia mati syahid, berjuang bersama Rasul. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Nabi katakan, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata ada barang Baitul Mal yang ada di kantongnya yang diambil secara tidak halal. Coba, siapa yang bisa begini? Termasuk kepala-kepala dinas, kalau pindah rumah dinas hilang semua gorden. Yang ketawa orang serius ini bos. Gaspol toh? Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita,
Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram, mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda, jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau tidur, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itu, itulah orang yang kena godaan setan. Kalau sudah tahu bahwa pegang HP saat ceramah godaan setan, masih dia pegang HP-nya, maka bukan godaan setan yang mengenai dia, tapi dia sudah jadi setan. Hei bu, simpan dulu HP-nya ibu. Selama ibu pegang HP, pasti ibu tidak dengar ceramah. Sudahlah, tidak usah dulu berWhatsApp. Jauh-jauh kasihan saya datang ke sini baru kau tidak dengar saya ceramah, kasihan. Selama ibu pegang ceramah begini, handphonenya pasti yang kuperhatikan monitor HP-mu. Kau tidak dengar ceramahnya Ustaz. Siaran langsung juga di Facebook. Baru umurnya sudah hampir 55 tahun. Pakai siaran langsung juga Facebook. Baru cuma 2 penontonnya. Beleng-beleng. Woi bu, woi. Simpan itu HP-mu. Ibu-ibu yang tidak mau pegang simpan HP-nya, yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya amin? Ibu-ibu yang pegang HP, kita doakan ya Allah kasih jodoh lagi suaminya. Satu lapangan doakan suamimu. Sebentar foto-foto ibu, sebentar. Saya di Makassar Pak Wali, saya lagi ceramah, beginilah model saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Rata-rata fans saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Capek sudah ceramah lah, sudah bilang Ustaz boleh selfie, sini terpaksa kita layani deh, karena kalau tidak update status Ustaz Dasat sombong banget, terpaksa kita layani selfie. Sudah ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang lagi Ustaz, jelek Ustaz, dalam hatiku biar kau ulang 10 kali namun kamu yang kabur. Simpan HP, simpan dulu, simpan. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang siaran langsung. Bisa? Boleh bantu saya? Kasihanilah saya, jangan ada siaran langsung. Simpan dulu HP ya, boleh ya? Minta tolong tidak ada yang siaran langsung. Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ikut sama saya bu. Salatullah ala toha. Kencang ibu, keras di belakang. Yang di belakang. Ala yasin. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih bu. Pak, ini bukan kencang. Ini yang disebut syahdu.
Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau kau ditelepon kepala dinas, jangan mendayu-dayu suaramu pegawai honor. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Kadis tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja dong Pak. Bleh. Yang kencang dong kalau ditelepon Pak Kadis. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok itu. Ini telepon. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Pak Wali, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah itu di Pulau Kijang, wih bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi diundang ceramah di Kinabalu Keke. Dia bilang orang sana, Ustadz, bahasa Bugis kau, capek sudah kita di ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura, ada Bugis Street, jalan Bugis. Coba Pak, luar biasa. Saya di pelosoknya Kalimantan, namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo anak muda, adik-adik remaja, kencangkan suaramu. Buktikan bahwa kalian cinta kepada Rasul dengan berselawat dengan semangat. Ayo ikut-ikut. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Terima kasih. Hai, Bapak Ibu diam, kita dengar ini yang di depan. Ini yang kepala dinas, Pak Kapolda ya. Kok diam, berkeras enggak suaranya nih? Gayanya aja nanti nih kita lihat. Ayo diam. Adik-adik, ibu-ibu diam. Ayo. Pak Dandim, jangan mempermalukan tentara. Yuk. Nah, sholat. Hai. Lobet itu mau poligami. Ayo kita semua bareng-bareng, semua ibu, adik, remaja, laki semua, ayo bareng-bareng semua. Salatullah salam ala toha salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta istri dan para muspida Porkopinda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Halo Ibu. Nah, poin ceramah 1. Ibu-ibu, ada enggak yang senang dibohongi? Ibu-ibu, senang sama suami pembohong? Senang sama wali kota pendusta? Tidak ada orang suka pendusta. Adik-adik nih, ada yang senang dibohongi? Ada yang senang pembohong? Tuh, tidak ada orang senang pembohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak senang sama pembohong. Dia bilang, jangan ke rumahnya tukang bohong, padahal dia juga tukang bohong. Demi Allah, manusia saja dibohongi, Anda ada orang senang. Kita bohong saja sama, misal saya bohong sama wali kota tidak senang sama saya, padahal gampang tobatnya. Saya datang wali kota, selesai kalau dia maafkan saya. Itu pun sudah tidak ada yang senang pembohong. Bagaimana pula kalau pembohongnya kepada Allah? Bagaimana pula kalau dia dicap oleh Allah pendusta agama? Apa yang dimaksud pendusta agama? Solatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, umrahnya dusta, bahkan bisa jadi syahadatnya Islamnya pun dusta. Siapa mereka?
Ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surah apa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Aduh, ada yang tahu? Mana tadi yang adik suci? Ada yang tahu surah apa? Kau sini saya kasih kau hadiah. Sini. Cepat. Biar kau jatuh lari juga. Ayo. Saya kasih kau hadiah, Dek. Sini. Cepat. Oi, gagah memang. Tapi sebelum Bapak jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Gak tahu, Ustaz. Lain kali jadi pemuda Islam, jadi orang Islam, jawab saja mau salah atau tidak urusan belakang. Jangan langsung bilang tidak tahu, itu namanya tidak kreatif. Coba kau jawab, siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Bilang saja Abdul Latif, belum tentu mereka juga tahu. Surah apa? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa artinya itu Al-Ma'un? Orang-orang yang berdusta. Pendusta agama. Maka Bapak dapat hadiah dari Dasat Latif. 50.000. Beda rasanya uang Ustadz dengan kepala dinas PU. Sudah. Nah, dusta saja sama istri tidak senang. Ibu-ibu, ini buka-buka pembohong sama istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Ya, karena kita laki-laki ini kan tergantung istri. Bagaimana kita tidak bohong kalau kita dijadikan kayak tahanan politik? Sedikit-sedikit menelpon, di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong, di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ini gendut. Lihat ini. Kita kayak di ini. Dia siksa suaminya kayak apa saja. Bagaimana kita tidak bohong? Sampai-sampai ada bapak-bapak, Pak, di Makassar ada ibu-ibu bilang, Ustaz, apa doanya supaya suamiku kuat jantungnya, tidak kena serangan jantung? Karena banyak sekarang bapak-bapak mati serangan jantung. Apa doanya Ustaz? Saya bilang, ibu tidak usah baca doa. Bagaimana caranya Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, mati didapat sudah. Bu, tidak ada orang suka pembohong kan? Coba, sakit hati kan ibu dibohongi? Tapi ketahuilah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama, kata Allah. Siapa mereka? Satu, mereka yang menghardik anak yatim. Coba, Bapak Kepala Dinas, Kesra, Kebersihan, Kapolres, Dandim, Sekda, Wali Kota, Bapak sholat tengah malam tiap hari, tahajud tiap hari, tadarus 7 satu hari, bangun masjid, tapi di samping rumah Bapak ada anak yatim piatu, kita biarkan terlantar, bahkan dia tidak sekolah gara-gara tidak punya duit, maka Bapak kategori termasuk pendusta agama. Hajimu dusta, puasamu dusta, salatmu dusta. Kenapa? Kau biarkan anak yatim piatu terlantar di samping rumahmu. Termasuk pengurus panti asuhan yang dia kaya, dia pakai mobil, dia ber-AC kamarnya, anak yatimnya dia sengsarakan. Itu pendusta agama itu. Kalau Bapak dusta sama saya, gampang taubatnya. Tapi kalau Bapak dusta kepada pendusta agama ini, menelantarkan anak yatim, maka Bapak termasuk kategori pendusta agama. Maka masjid yang banyak saldonya, karena ada itu masjid hobi, saldo kas 120 juta, karpetnya jelek, toiletnya banyak bau, sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Ada juga masjid begitu.
Saldo kasnya 120 juta. Toiletnya tidak ada airnya. Selesai. Tidak ada air. Mati, tidak ada air. Kalau kencing bisa dikasih begini. Selesai. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Woi, jangan lihat. Anak muda, jangan kasih lihat ibu-ibu. Woi. Kalau kau kencing tidak dapat air, bagaimana caranya? Kalau dalam hutan, kau ambil daun 3 lembar. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Jangan kasih lihat ibu-ibu, jangan lihat ibu-ibu. Daun kedua ambil lagi, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya gosok. Jangan kau gosok begini, tambah kotor. Dan ingat, sebelum kau ingat itu daun, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu, siapa tahu ada ulat. Hancur kau beleng-beleng. Ayo, Bapak Ibu pengurus masjid, takmir masjid, masjid sudah habis dia mau dibangun. Sound sistemnya baik, karpetnya baik, sudah ber-AC, tidak ada lagi pembangunan, tapi ada saldo kas 100 juta sampai 150 juta. Maka Bapak wajib cari anak fakir miskin yang ada di sampingnya, anak yatim piatu yang ada di sampingnya, biayai ongkosi sekolahnya. Maka itu jalan yang tepat. Maka tepat sekali wali kota mendeklarasikan pemerintah peduli anak yatim. Saya tanya Pak Wali, bagaimana idenya ini? Dia bilang, kan gampang. Kalau kita orang Islam, kalau Allah sudah sayang sama kita, kecil memakmurkan rakyat. Ya memang betul. Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, penduduk Tanjung Balai beriman dan bertakwa kepada Allah, dia santuni anak yatim, dia sekolahkan anak yatim, dia hormati anak yatim, dia muliakan anak yatim, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau janji caleg deh, Anda boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini kartu nama saya. Kalau saya menang, telepon saya 24 jam. Ini nomor teleponku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Beling-beling. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maka Pak Wali Kota kumpulkan kepala dinas, kumpulkan kepala bagian, kumpulkan para pegawai, paksa dia masuk surga. Lebih baik kalian pegawai negeri dipaksa masuk surga daripada kalian sukarela masuk neraka. Kan beda itu kalau wali kota punya perintah dengan ustadz. Coba kalau wali kota bilang, saudara-saudara kepala dinas, siapa yang menyumbang untuk anak yatim? Langsung semua, 2 juta Ustaz, Pak Wali, saya 3 juta Pak Wali, saya 5 juta Pak Wali. Lalu Bapak kalau ada yang tidak ada yang ngomong, Bapak bilang sebenarnya banyak menjadi kepala dinas. Kalau Bapak tidak siap membantu anak yatim, ya saya mohon dengan hormat Bapak minggir dulu jadi kepala dinas. Oh, langsung nyumbang semua 10 juta Pak Wali. Itulah yang disebut dipaksa masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Wali kota diktator, masa dia potong seenak-enaknya? Itu agar kau masuk surga. Lebih baik daripada kau pakai pikaroke dan licik. Dilarang pakai pelat merah pergi pikaroke, dia ganti pelatnya pelat bodong. Dongo. Pergi panti asuhan. Kenapa ke panti asuhan? Itu yang dicintai Allah. Ada orang dia bilang lebih ke panti pijat. Kenapa panti pijat? Panti asuhan. Dia bilang sama saja Ustadz, sama-sama panti. Memang sama panti tapi beda cita rasanya dong.
Kalau panti pijat, lengko pijat, mengeras. Gaspol. Gaspol. Oi Bu, bagaimana suamimu tidak selalu ke panti pijat? Nah, kau tidak pernah pijat suamimu. Pergi Jakarta naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah kelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami? Kan enak juga itu kalau suami capek pergi kerja seharian dicarikan duit, pulang suaminya dia sambut dengan senyum, sudah rapi dengan pakaiannya, lipstiknya sudah baik, bedaknya, baunya sudah harum, bajunya matching, lalu datang suaminya dia sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Langsung dia bilang istrinya, abang gagah betul hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Lalu tampillah istrinya. Suaminya tadi dia dengar kabar dimarah-marahi sama wali kota karena salah melaksanakan tugas. Lalu istrinya tampil berkata, sabar bang, memang beginilah jadi bawahan. Kadang kala kita baik, kadang kala kita salah. Apa boleh buat? Masa abang yang mau marah wali kota? Ya wajarlah abang dimarahi sama wali kota. Lalu ibu sekati dia buka sepatunya sambil ibu dekap lagi lalu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Langsung suaminya berkata, bulan depan ku belikan kau cincin. Masuk lagi kamar suami, kamarnya berantakan, mau marah, datang lagi istrinya, dia sambut suaminya sambil dia peluk dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Wah, tenang itu suami. Yang malah sebaliknya di kantor wali kota sudah dimarah-marahi sama wali kota, 2 bulan yang akan datang dia pensiun, kan makin stres. Lalu sakit-sakitlah suaminya, dia pangkulah suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang Hei Bu, woi, tahu salah satu amalannya Siti Khadijah, suaminya pergi, pulang, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Apa isinya baskom? Air hangat. Begitu Rasul datang, suruh Nabi duduk di kursi, lalu Khadijah siapkan baskom di telapak kaki suaminya dengan air hangat, diurut-urut suaminya. Subhanallah. Pantas Khadijah sudah wafat, Khadijah tidur bersama Aisyah. Nabi tatib berkata, rasa-rasanya ada Khadijah di jalan rumah, rasa-rasanya trompas sandalnya Khadijah masih ada di sampingku. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, kenapa sih Khadijah terus kau ingat? Saya tidur bersamamu tapi Khadijah di otakmu. Apa sih kelebihannya Khadijah? Kau nikahi dia sudah 2 kali janda. Dia lebih tua 15 tahun, saya masih dalam keadaan perawan, lebih muda darinya. Ya Rasul, apa kata Nabi? Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang paling menyayangi saya. Ketika tidak ada orang percaya, Khadijah yang tampil pertama kali sayang sama saya dan percaya sama saya. Lalu Khadijah selalu urut-urut telapak kakinya. Bahkan Khadijah ketika mau tidur suaminya, dia usap-usap rambutnya suaminya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada suami mau selingkuh kalau dikasih begitu sama istri? Betul Pak Pol? Coba dengar Satpol PP bilang betul. Salatullah salam ala toha ala yasin, supaya suami tidak ke panti pijat, maka ibu sambil urut-urut telapaknya, urut-urut betisnya, nasihati suami, bang, abang ini kan punya rezeki berlebih, alhamdulillah gaji kita lebih dari cukup, proyek juga sudah jalan, kontraktor juga banyak setorannya bang. Ada kontraktor di sini? Biasanya yang dekat-dekat wali kota itu umumnya kontraktor. Ada kontraktor?
Pak Wali sekarang adalah gula. Namanya gula, banyak semut merapat. Tapi ketahuilah semut-semut yang dekat dengan Bapak hanya menginginkan gula yang ada di Bapak. Maka tidak semua yang dekat sama Bapak niatnya baik, senyumannya tulus. Lebih banyak yang ingin dapat proyek. Bapak setiap jabat tangan sama mereka, ucapkan ta'us, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana caranya? Begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gaspol? Gaspol? Maka Pak Wali-wali hati-hati, apalagi dekat pilkada, dekat hati-hati sama pemborong. Pemborong ini biasa jadi tim sukses. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hati-hati Pak. Saya berwasiat kepada Bapak, hati-hati dalam pilkada. Tidak semua yang membantu Bapak niatnya baik, malah lebih banyak mengharap proyek. Mati kau kontraktor. Langsung anggota dewan bilang, nyaman dong kami. Nggak ada di situ. Saya bilang, kau pernah juga dengar ceritanya anggota dewan di akhirat? Pernah dengar? Jadi ada penghafal Quran, anak yatim piatu, masuklah dia dalam surga. Dilihat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negaraku banyak ditangkap gara-gara korupsi. Kok bisa berkeliaran di surga mereka ini? Dia datang sama penjaga surga, malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan di sini? Negara saya banyak ditangkap gara-gara korupsi dan persinahan. Kenapa banyak di dalam surga? Kata malaikat, tidak usah kau ribut. Kenapa? Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke tempatnya. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Serius lagi, Pemda sudah deklarasi untuk menyantunin, menyayangi anak yatim. Bagaimana operasionalnya? Kan tidak enak kalau wali kota saja sama wali kota masuk surga gara-gara yantuni anak yatim. Di dunia sudah jadi wali kota, di dunia sudah jadi istri wali kota, yang kadang kala SK juga menentukan. Biar bapak disayang sama wali kota, kalau istrinya wali kota tidak sayang sama bapak, tidak jalan bos. Siap perintah. Nah, daripada bapak sudah di dunia wali kota, istri beliau istri wali kota di dunia, masuk lagi surga karena deklarasi anak yatim. Masa kita di dunia kita sudah miskin, rakyat jelata, tidak masuk lagi surga. Bagaimana caranya? Mulai besok di masjid, seluruh masjid membuka celengan, membuka apa itu? Kota amal khusus menyantuni anak yatim. Jadi masyarakat yang mau datang menyantuni, wujudnya menyantuni. Kita malam ini sudah deklarasikan, maka wujudkan dengan cara apa? Yuk isi kota itu santunan untuk anak yatim. Mau 1 rupiah, mau 100 rupiah, mau 10.000, itulah yang bapak bisa menyelamatkan diri bapak. Kalau cuma kepala dinas yang santuni, anggota DPR yang ACC, maka hanya mereka yang dapat paspor masuk ke surga. Kalau bapak tidak berpartisipasi, berarti hanya pemerintah nanti yang akan masuk surga, bapak tidak dapat bagian. Bagaimana caranya? Mulai besok setiap masjid yang ada di Tanjung Balai bikin kota amal santunan anak yatim, deklarasi pemerintah menyantuni anak yatim. Nah, 2, pendusta agama membiarkan fakir miskin dan enggan membantunya. 3, karena waktu yang terbatas, termasuk pendusta agama. Siapa? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya Ustadz? 1, lalai dalam sholatnya, wuduknya tidak sempurna. Wuduk sambil menerima telepon. Ya, kau di mana? Dari tadi berapa harganya itu? Ya,
Ya terserah kau aja deh, tawar. Maka kalian wudu, kalau wudumu tidak sah, otomatis solatmu tidak sah. Maka sempurnakan wudu. Siapa lagi yang mereka bisa lalai dalam solatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukun solat. Yang paling banyak kita lalaikan rukun solat, apa itu? Tumaknina. Apa itu maknina? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa, bernapas-napas sejenak. Kapan dipakai? Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Lalu usahakan bernapas dulu 1-2 kali tarekan, baru naik sami Allahu liman hamidah. Nah, biasanya kita banyak yang lalai dalam ini. Sami Allahu liman hamidah, angkat ini lurus ke bawah sambil bernapas. Rabbana lakal hamd. Napas 1-2 kali baru turun. Tapi apa yang kita praktek? Sami Allahu liman hamidah. Jangan ketawa bos, serius ini. Maka wajar bapak 30 tahun sholat, bapak yang sholat tapi bapak tukang tipu. Bapak yang sholat tapi bapak suka makan barang haram. Bapak yang sholat tapi bapak yang pezina. Kenapa? Karena sholatmu tidak sesuai yang ajarkan Nabi. Contoh, ini kisah nyata waktu saya masih kuliah KKN. Waktu itu belum saya jadi ustadz. Saya baru kenal 1 hari kawan saya, anak teknik. Dia pakai baju takwa. Saya pikir pasti anak pesantren. Kalau kau jadi imam, dialah jadi imam. Pas baca imam, baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu dia baca surah pendek, dia baca Al-Kafirun. Dalam hatiku, cari penyakit ini. Dia bacalah itu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu. Saya sama teman saya sudah berkekodem, nyasar dia. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum putar-putar dia. Wala antum abiduna ma, wala ana abidum ma. Ini jengkel temanku, dia teriak, "Woi, kenapa itu tak putar-putar?" Dia bilang, "Ini imam, ini juga kupikir." Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ayo, ini kisah nyata lagi waktu saya SD, SMP di kampung. Sholat asar, sujud. Lama sekali imam. Kenapa lama sekali imam sujud? Tidak biasanya lama begini. Orang tunggu, tidak naik-naik kepalanya. Ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam." Ternyata ketika kita sujud, imam di depan melarikan diri keluar dari pintu samping. Bubar sholat. Selesai sholat, saya tanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut nak." Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik dulu kepalanya kita supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, "Saya sengaja karena saya malu, kau tahu." Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini ala lagi pak, penghafal Quran. Dia jadi imam, dia baca yang paling panjang. Hanya dia yang hafal pak. Begitu lagi dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh hampir kena kepalanya. Kaget, stres, dia lupa sambungan ayatnya. Dia ingat-ingat, tidak bisa. Apa sambungannya? Dia lupa betul. Lama hening satu masjid, tidak ada sama sekali suara. Tiba-tiba Pak Imam bilang, "Tolong bantu di belakang." Dia bilang, "Yang di belakang saya juga tidak tahu." Berteriaklah paling belakang. Dia bilang, "Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar." Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, kan kadangkala ada imam itu dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Karena yang di belakang macam-macam. Makanya imam sebelum angkat takbir, dia akan berkata, "Salat jami rahimakumullah." Luruskan dan rapatkan saf. Tujuannya apa? Kita mau lihat pasukan. Ibarat Kapolres inspeksi pasukan.
Maka kata Nabi, ringkaskan. Kenapa? Di belakang ada orang tua yang sudah pensiun, tidak bisa lama berdiri, rematik. Naik lagi kepalanya, kasihan, belum selesai, jatuh. Ada barangkali Satpol PP yang pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Sepatu saya, baru dibeli 2 hari, hilang sudah sepatu. Coba. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut, lamanya nih Pak Imam. Ada anak muda yang lupa ambil kunci motornya, sudah hilang sudah motor saya ini motor. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu, itu sunnah. Ini ada imam balik-balik sunnah Nabi, dia jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Apa dia baca? Surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 112. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Keadaan keuangan Masjid Nurul Yamin, pengeluaran, saldo kas, sudah habis satu papan dibaca, satu triplex dibaca, belum selesai imam, terpaksa pindah lagi ke kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Tanjung Balai. Sudah selesai kalender, selesai pengumuman, belum selesai Pak Imam, bajunya lagi dibaca. Syahrial SHMH, calon wali kota 2 periode. Siapa yang salah? Siapa salah? Maka dalam Islam siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang sadar sampai orang cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Kalau salah imam, gagal jamaah kita. Salah imam, kacau jamaah kita. Maka hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena duit. Jangan milih imam karena sekampung. 2020 yang akan datang, hari ini 2020 tahun ini, Kabupaten Kota Tanjung Balai akan milih imam. Hati-hati milih imam. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 sampai selesai. Cuma agak lama menunggu, satu kali seminggu muncul. Maka saya sediakan yang tiap saat boleh dinonton. Gimana caranya Ustaz? Ambil handphone, buka aplikasi YouTube, tulis 1 menit. 1 menit saja dapat ilmu. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Hadisnya ada dalam riwayat Imam At-Tabrani, HR Tabrani. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah pernah mendengar Ustadz ceramah, suami yang tidak solat, maka otomatis istrinya sudah pisah. Soalnya pernah ada yang nanya ke saya, Ustadz, katanya kalau suami nggak sholat itu otomatis istrinya pisah ya? Itu ceritanya begini. Berdasarkan hadis ini, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, bukan sakit, bukan demam, bukan tertidur, memang sengaja dia nggak sholat, faqad kafara jihara, maka dia kafir secara nyata, kafir dia. Hadis ini dipahami tekstual oleh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Maka kalau ada seorang suami nggak sholat padahal sehat, sengaja, maka berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad, istrinya otomatis fasah. Nah, ini kronologisnya. Ini kita cerita menurut mazhab Hambali. Jangan dipotong dulu. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dilihat dulu. Kalau dia nggak sholat karena ingkar, ngejek-ngejek, apa itu sholat? Buang-buang waktu aja, nggak relevan dengan zaman, itu kafir dia, murtad dia. Tapi kalau dia nggak sholat itu, saya sebetulnya Pak Ustadz mau sholat tapi malas sekali lah sholat, itu dia fasik, tidak sampai kafir, dia fasik. Orang yang fasik tidak keluar dari Islam. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah memberikan hidayah pada banyak orang, Allah menyesatkan. Loh, Allah kok menyesatkan? Iya, dia udah turun Quran, udah turun Nabi Muhammad, udah turun ulama, tapi dia nggak ikut.
maka dihukum Allah yudhillu, disesatkan dia. Sama seperti sekolah, siapa yang nggak masuk 40 hari maka DO. Kalau guru sayang sama murid, ada yang nggak hadir 1-2 hari langsung ditegur, kamu masuk besok, jangan sampai nggak datang. Tapi kalau muridnya udah tinggal 38, 39 nggak datang, ya udah dibiarin aja, biar 40 sekalian, biar keluar sekalian. Nah, begitu lebih kurang. Pak, itu dia udah nggak datang 38 hari Pak. Ya udah biarin aja lah, lengkapkan aja 40 biar keluar dia sekalian. Nah, begitu lebih kurang memahami. Yudhillu bihi katsiran, disesatkan Allah sekalian. Kenapa? Masa Allah menyesatkan? Allah kok nggak ngasih hidayah? Ya karena dia merengkel, karena dia ngeyel. Kok nggak mau, sudah dikasih jalan. Bukan dia tidak dapat hidayah, dia menolak hidayah. Nah ini, Ustadz udah ada pengajian di mana-mana. Ketika lewat ceramah Ustadz tentang sholat, malah di scroll lewat. Nah, ini. Jadi dihukum Allah sekalian. Terus empamane diparingi diundeki 4 juta purun. Purun nggih, 5 juta purun. 6 juta purun. Nah niku tapi duit yen. Tapi nek yen enek. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jenengan asli pundi? Jaji. Niki enten promo dari Kalkodo TV. Kirimkan jenengan purun komputer yang asal bantuan. Tapi artone niku berupa uang dari Cina, jadi uangnya yen, boten rupiah nggih. Purun nggih. Jenengan paling tidak nek benar jawabannya niku menjawab 9 pertanyaan. Nggih, 9 pertanyaan. Jenengan purun nek diparingi 2 juta. Purun. Umpamane diundai 3 juta purun. Ya, siap. Purun nggih. Terus umpamane diparingi diundai 4 juta purun. Purun nggih. 5 juta purun. 6 juta purun. Nah niku tapi duit yen. Tapi nek yen enek. Nek yen ora enek. Niki jangan lupa subscribe, like, komen Kalkodo TV. Dia kan yen nenek kan duit yen. Nenek yen kau no ya aku orang kayak itu masuk diutang. Lo yo kok sama. Masih andrane. Sama nih mangan torung. Enggak mangan buar. Hah? Buar. Kak di rokok kan? Mungkin ada bakal rokok enggak? Iya. Enak. Apa tuh? Utapa. Yo. Sama nih suwe loro. Ya kaya lawang ki ngomong. Tahun 2011. Nang sulat. 2011. Kak le, sama nih apa kerja apa lagi? Aku ya alam dunia ini. Iya, alam dunia nih piye? Dunia rondo to, untuk ada kuwi ketika tahun gawe. Ngono. Sama Kepala saya 5.000. Mau video. Kira alam ke depannya iki piye? Ya. Apa tuh, Kak? Enggak ya? Siapa wi? Kenal gak? Ora kenal sampean. Aduh saya. Wis to sedot rokok iku mati wi rokok iki. Tak pesen kopi. Tak kira sampean wis lali meru. Yo. Gak ya? Konco lawas kok, ya. Wis ndek anak piro, Man? Sampai bisa ngedit ini. Gak jan. Sing duwe anak sapa? Buane. Ya wong
rapi ke usmu garap. Begini ya. Cuma patang foto. Apa gak rapi nih? Bisa ketemu tahun. Hah? 16 tahun. Piro? Senayang 16 tahun. Rapi. Gak tau ngerapi ya. sampai gak paham. Ya bukannya yo Bojone sing sik nang ndi? sing sinah menake anu. Mati. Omas bojo. Hah? Yo saya yo rono ning kok jeneng kantor yo. Nah ada wong lagi biasana. Oh. Tapi memang Rono paham kan Pak. kanan tau yo si Mena. Orang Rabin Sama ping kan Pak. Luar paham orang. Sisit ini dah Promek ora karo. iki pitu ya wis kono iki ora rono ning dunya iki kok nggih jim-jim kuwi Jangan wis tau petuk jin karo. Oh, Wis petuk jin karo. Aku Iya. gak ya. Nak mimbo manusa iki yo tau. Tahu wis. Dadi jin iku membo manungsa, iya. Ndase ireng apa putih? Gak ngekek nek. Hah? Ngekek nek, Pak. Ning ndi? Yo wong iki to. Nak jam-jam Jam-jam piro? Serasan. Wis kliwati. Iya. Wis metu ta, Rung? Ya dhewe anu jim kabeh. Sing jim kosong iso ya jim kabeh. Lah iki jin manungsa to. Ya, jim kosong iso. Jim kosong gak jim iso kabeh. Mangan apa? Hah? Iya, iya. Kuwi Apa? Ambil blendong. kopi. Apa mbok blendongnya watu? Sing kopi yo ku. Kopine urung. Iya, itu wis digawekno sik to. To kan. Iki jenenge sapa iki? Gila-gila. Panas karo nalon. Iya, sinyal iki Japan. Sono tau kerja nang Jepang. Enggak. Biyen suke. Bismillah dhisik no. Puter ilate lho ilate. Gak gosong. Gak. Kebal, Hah? kebal ya. Langsung tim. Segere. Langsung melek to. Iya, Kowe mau jumbul aku nang kono mau. iya. Ya to iki. Iya to. Menikmati. Sampeyan bubuk nang kono to mau. Terus lungguh. Jumbul aku. Wis sunat ta urung? Lanjut. Oh, so tak. Dia kopinya mbek. Hah? Kopi. Nanti. Wis nang kono. Nanti sampean no, sarjono. Repot. Lah bening iki. Ning ngene. Ya wis hati-hati.